Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara yang telah hadir di tempat kita di acara festival kedua dan Sangkebelik Masyarakat Adat Bayan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara di acara festival dan Sangkebelik Masyarakat Adat Bayan yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini sampai dengan esok. Untuk diketahui bahwa peserta dari festival kebudayaan dan Sangkebelik Masyarakat Adat Bayan tahun 2018 diikuti oleh komunitas kesenian, permainan, dan pecinta alam yang ada dan berkembang pada komunitas masyarakat hukum adat. Kepesertaan keseluruhnya berjumlah 150 orang dengan yang terdiri dari 8 kelompok yang diharapkan akan memainkan permainan tari tradisional nantinya. Kemudian 8 kesenian dari dan pertunjukan. Hadirin yang berbahagia, keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara sejatinya merupakan karakteristik Lombok Utara yang menjadi salah satu pembeda dengan kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Barat. Sampai saat ini, masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara masih tetap teguh menjalankan ritual adat seperti Selamat Olor yang diadakan setiap setahun sekali menjelang musim tanam. Kesepakatan bersama pada masyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai atau norma kehidupan sosial demi mewujudkan kepentingan bersama tanpa merusak lingkungan dan habitat hewan lainnya. Dengan kata lain, kepentingan bersama adalah menjadi prinsip dasar pola hubungan sosial masyarakat hukum adat. Acara festival kebudayaan dan Sangkebelik Masyarakat Adat Bayan akan segera kita sama-sama mulai. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan lontar tembang pengiling-iling. Kepada petugas disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ya padat jati penengah lue sidang kita pengare-are kalue kalupaan inggih wantah punika durti tiang yang kurang lebih secara pokok maksudnya adalah marilah kita bersatu padu dalam mengangkat dan mengokohkan adat, tradisi, dan budaya kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Festival Kebudayaan dan Sangkebelik Masyarakat Adat Bayan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Raden Sawengki. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan ini kita dapat hadir di tempat ini, diberikan kesehatan dan nikmat kesempatan dalam rangka kita melaksanakan Sangkep Belik dan festival. Seperti pengalaman tahun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, maka Sangkep Belik yang kedua, mohon maaf, festival budaya yang kedua ini kita selenggarakan, insya Allah akan kita tetap konsisten untuk melaksanakannya ke depan. Di festival pertama, isu yang kita angkat adalah penggunaan bambu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa isu itu kita tangkap luput dari perhatian kita? Ternyata bambu itu bagi masyarakat adat Bayan ini sangat penting dipergunakan, mulai dari lahir sampai kematian. Maka karena luput dari perhatian kita, kami dengan somasi sebagai penyandang dana ketika itu, kenapa kita tidak angkat bambu ini sebagai satu festival? Maka ketika itu kami buat panggung, semuanya berasal dari bambu semua. Kemudian perlengkapan sejak kita dilahirkan sampai meninggal itu ada kami tampilkan ketika itu. Ini niatnya adalah semata-mata untuk menjaga dan menghargai sebetulnya bambu ini adalah bagian yang terpenting bagi masyarakat adat Bayan. Dan bambu ini sebagai salah satu tumbuhan istimewa bagi masyarakat adat Bayan. Nah, pada festival yang kedua ini kita masih dalam konteks menjaga adat dan budaya. Kita di Bayan ini kita mengangkat tema pentingnya memperkuat kesatuan dan silaturahmi kita sesama masyarakat adat Bayan. Kami mengangkat tema ini adalah sebagai tindak lanjut dari isu yang sangat kompleks selama ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di mana-mana sudah masyarakat adat kita ini bersentuhan dengan berbagai hal. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, festival ini bedanya dengan festival yang kita laksanakan di Labuan Jarik adalah undangan yang hadir ini adalah lebih khusus adalah para perusahaan. Ini bedanya. Jadi alasan kami sangat sederhana, karena pada mereka itulah adat dan budaya kita ini masih terjaga dan terpelihara hingga saat ini. Dan terakhir saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Dinas dan rekan-rekan dari luar Kecamatan Bayan ini. Ada yang kita undang dari Desa Belik juga, yang memang sebetulnya kita ini satu. Karena ada satu sistem bernegara kita yang memisah kecamatan, akhirnya kita sekarang ini merasa terpisah. Tapi sungguhnya saudara-saudara kita yang dari Desa Belik ini adalah bagian dari kita, satu kesatuan dengan budaya kita yang ada di Bayan. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan selaku panitia. Sekali lagi kami mohon maaf, kurang lebihnya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Direktur Somasi NTB. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ahyar Supriyadi. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Saya perlu sampaikan bahwa acara hari ini adalah sesungguhnya adalah rangkaian atau niatan dari agenda atau acara festival sebelumnya. Dan syukur alhamdulillah hasil kami sementara termasuk dengan Miss Sawinggi dan teman-teman yang lain, kita khususkan pada kesempatan ini menghadirkan para perusahaan sebagai para pemilik adat. Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan juga kenapa temanya kali ini adalah menjaga alam dan kebudayaan Bayan, karena alam
alam dan kebudayaan Bayan itu sudah mampu dibuktikan oleh teman-teman, oleh para perusahaan, oleh para pemilik adat ini menjadi pola hubungan sosial yang nyatanya sampai hari ini masih mampu menjaga sumber daya dan sumber mata air untuk memelihara atau untuk menjaga alam, sehingga dalam proses hubungan sosial seperti bercocok tanam tetap bisa berkelanjutan. Dan itu saya kira menjadi salah satu sekaligus ciri khas Lombok Utara. Program yang dilaksanakan oleh Somasi di Lombok Utara ini adalah didukung oleh pemerintah sepenuhnya. Tidak saja pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang mendukung, tetapi juga pemerintah pusat di Jakarta melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu pemerintah daerah sangat peduli dan sangat mendukung kegiatan ini. Terbukti misalnya ketika Somasi bersama saya ingat betul, termasuk dengan Pak Rumalam, Pak Raden Sawinggi, dan saya lupa ada nama-nama waktu itu, ketika kami menyampaikan petisi bahwa penting untuk pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat Lombok Utara. Pemerintah daerah kemudian bersama teman-teman Somasi membuat tim, lalu membuat rancangan perda, dan mudah-mudahan dalam waktu 1-2 bulan ini bisa segera disahkan. Saya kira begitu Bapak Ibu Bapak. Saya sekali lagi terima kasih atas dukungan, kerjasama, doa sekaligus pengharapan dari Bapak Ibu semuanya, khususnya masyarakat hukum adat yang hari ini dan mudah-mudahan sampai besok kita diberikan kesempatan nikmat sehat oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa hadir di tempat ini, karena ada beberapa hal yang menurut kami penting untuk kita diskusikan. Salah satunya adalah bagaimana kita mendekatkan yang sudah dekat, merapatkan yang sudah rapat itu. Misalnya tadi istilah bayan apa segalanya itu sebaiknya itu tidak usah ditafsirkan bahwa itu maksudnya bayan belik, itu bukan. Bayan maksudnya yang semuanya itu. Saya kira itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan saya sampaikan, karena memang saya juga masih belajar tentang tradisi dan budaya bayan. Jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sepatah dua patah kata dari Bapeda Kabupaten Lombok Utara. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, yang mewakili Kepala Bapeda Lombok Utara yang kebetulan di bidang sosial budaya, di sub bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, kearsipan, dan perpustakaan. Jadi ada 5 sub bidang yang tangani ini, dan insya Allah siap karena ini merupakan tanggung jawab demi bangsa dan negara dan masyarakat kita di Lombok Utara. Terkait dengan kegiatan pada hari ini dan ke depan, insya Allah tadi tiang bisik-bisik dengan Pak Kadis, Pak Raden Sawinggi, kami dari Bapeda karena merupakan badan perencanaan pembangunan daerah, jadi apapun yang menjadi program-program masing-masing bidang, masing-masing dinas, maka Bapeda insya Allah akan memberikan support dorongan, termasuk diantaranya di bidang kebudayaan ini. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah daerah khususnya Bapeda untuk tidak mendukung semua kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat Lombok Utara, terlebih-lebih yang kaitannya dengan kegiatan adat.
Insyaallah untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, baik pada tahun ini maupun tahun-tahun akan datang, insyaallah kita akan upayakan untuk mendapat support anggaran yang lebih dari yang kita harapkan. Sebagai masyarakat adat, maka kita sejatinya tetap harus mempertahankan, sehingga ini bagian dari budaya, bagian dari hidup kita yang tentunya nanti akan berdampak terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Kira-kira itulah hal-hal yang mungkin sedikit yang saya sampaikan. Ya, Tiang secara pribadi atas nama Palopada menyampaikan selamat bermusyawarah, selamat festival Dewasa Kepri. Mudah-mudahan ini ya berjalan sebagaimana yang kita harapkan, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang kita bisa sepakati bersama untuk mendukung pengembangan adat Bayan ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Muhammad selaku Kepala Dinas, dan di akhir sambutan nanti kami mohon untuk membuka acara festival kedua dan sang kebelik masyarakat adat Bayan ditandai dengan menutup. Pada Bapak Kepala Dinas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih lanjut, pada kesempatan ini karena Tiang dapat perintah mendadak, yaitu mewakili Pak Bupati, dan tadi pagi langsung tadi telepon oleh ajudannya, jadi beliau tidak bisa hadir bersama EP pada meninggi, bukan karena sengaja, tetapi karena ada acara yang bersamaan. Tapi perlu pada catat, Mami Tiang, orang-orang tua Tiang, sekalipun Pak Bupati tidak bisa hadir secara fisik, tapi dengan kehadiran Tiang ini ya mewakili beliau itu sangat luar biasa memperhatikan masyarakat adat. Tadi sudah disebutkan ya, jadi begitu disampaikan, bahkan sekarang itu rancangan perda tentang bagaimana perlindungan masyarakat adat ini, ya tinggal keseriusan DPR untuk membahas, itu aja yang kita tunggu. Karena di pusat itu sudah ada undang-undang MKD, ya itu. Terus di setiap desa itu juga ya ada MKD-nya. Jadi ini keseriusan pemerintah, ya pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka menjembatani dan menjaga ya keutuhan masyarakat adat ini, yang sumbangsihnya terhadap kelestarian dan keutuhan NKRI ini sudah teruji ya dari zaman sebelum kita merdeka sampai kita merdeka, bahkan sampai makin niki di zaman teknologi canggih niki. Dan nanti bulan September PAB Pekan Apresiasi Budaya itu dilaksanakan di Bayan ini, yaitu di Labuan Caring, dan itu Habib Kebudayaan Tiang sudah lapor ke Pak Bupati. Makanya Tiang bilang tadi kepada Nanda Raden Sawinggi, jadi komunitas ini nanti Tiang harapkan hadir, karena itu semua pejabat menggunakan pakaian adat. Bahwa apa yang dilakukan ini adalah sang kebelik ya masyarakat adat Bayan dalam rangka istilahnya menjaga alam dan budaya Bayan. Ini pemerintah tidak ada alasan tidak memfasilitasi dan mendukung. Makanya saya tantang ini ya tadi, tapi Pak Direktur maunya yang besar-besar dia. Maka dia bilang sama beliau, mau Ambon Kulup yang di depan atau mau jajan hebat tapi di Jembrana, nggak tahu di mana dia. Kalau dia Abu di Kulup lagu le julun dakon. Janjin kalau ngubeng di Baulu. Beokonnya wa itu kon Mesir. Derang kenang ini arahan kan muka Abu di Kulup kono. Maka dia bilang segera buat proposal. Ini tolong dipegang ini Pak Kasubit ini. Ya, karena di bidangnya beliau ini. Ya, ancan kedua ini bertanggung jawab ini ya. Mewakili bupati ini. Ya, ya. Maka saya bilang
segera buat proposal. Itu yang dikawal oleh kepala bidang saya nanti dengan bidangnya Pak Amir ini, yaitu bidang sosmed. Sehingga kegiatan ini mohon maaf kita bisa istilahnya gelar lebih besar dan lebih meriah dari ini. Ya, itu. Sangkan ini tebengah anak jari terkait ini ya luwe kadang-kadang ami ling. Ya, kan ami ling. Kenapa? Karena kita tidak ajari bahasa. Nah, inilah ya forum ini sangkep beli ini fungsinya. Kenapa? Tantangan kita sekarang ini luar biasa. Betul seperti apa yang disampaikan tadi oleh Direktur Somasi. Memang teknologi ini fungsinya, manfaatnya luar biasa. Tetapi di balik manfaatnya itu, ya, mudaratnya tidak sedikit. Maka oleh sebab itu, hadirin jamaah sekalian, bahwa kearifan lokal kaitannya dengan tradisi kita ini, kalau tidak kita sekarang yang menurunkan, kalau tidak kita sekarang yang menjaga, kalau tidak kita yang memberikan pelajaran kepada anak cucu kita, siapa lagi? Kan itu ya. Nah, jadi somasi ini nanti bukan hanya berbicara sesuai dengan yang di sini. Di samping menjaga kelestarian adat, juga kelestarian alam. Bagaimanapun adat lestari, tapi kalau alam kita tidak lestari, waduh bahaya juga itu. Kita di bawahnya, di ground itu, longsor, tutup kita yang melestarikan adat itu. Kalau yang melestarikan adat itu sudah ditimbun sama longsoran, siapa lagi? Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.